Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga sehat selalu ya. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu bab 1 di kelas 8. Bab satunya tentang teks berita. Oke, pasti semuanya sudah tahu apa itu berita dan pasti semuanya sudah pernah mendengar melihat apa itu berita. Oke, langsung saja. Adapun kompetensi dasar pada materi teks berita ini adalah 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian 4.1 menyimpulkan isi dari berita. Dan 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak harap kalian tetap semangat dalam mengikuti belajar daring. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu Bapak harapkan kalian mampu memahami pengertian teks berita, kemudian kalian mampu mengetahui unsur-unsur berita, dan Bapak harapkan pula kalian mampu mengetahui langkah-langkah dalam menyimpulkan pokok-pokok berita. Nah, yang keempat, Bapak harapkan kalian mampu mengetahui struktur teks berita. Yang kelima, Bapak harapkan kalian mampu membuat isi dari berita dan membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Oke, lanjut lagi. Nah, perhatikan, apa sih itu berita? Apa berita itu? Kalian mungkin dulu cuma hanya mendengar berita, mungkin membaca berita baik dari koran, mungkin dari HP, ataupun mungkin langsung melihat berita secara live dari televisi, maupun mendengarkan berita dari radio. Nah, berita itu sendiri adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa. Nah, wow, yang terjadi pada suatu waktu, yaitu dia aktual, bukan dibuat-buat melainkan nyata, fakta. Oke. Nah, ciri-ciri kebahasaan pada teks berita yaitu dia menarik, terkini, yaitu aktual, hangat. Nah, hangat. Berita itu jika ini ada kejadian longsor barusan misal tadi pagi, wah itu masih hangat. Tapi jika kejadian longsornya sudah 1 tahun atau 3 minggu, 3 bulan yang lalu, nah itu mungkin sudah kurang hangat, sudah bukan terkini dia. Nah, kemudian dipercaya atau terfaktual. Dipercaya di sini maksudnya faktual, itu nyata, benar-benar terjadi, bukan rekayasa. Nah, itulah daripada ciri-ciri kebahasaan teks berita. Kemudian dia mampu diterima di masyarakat, mampu diterima oleh banyak orang, dan jelas. Berita itu jelas, tidak mengada-ada, tidak dibuat-buat, tapi asli. Kemudian kalimatnya sederhana, segera disampaikan. Maksud segera disampaikan ini yaitu ketika suatu kejadian itu barusan terjadi, nah itu masih hangat dan itu segera disampaikan. Itulah yang disebut sebagai ciri-ciri kebahasaan teks berita. Oke, lanjut. Pengertian teks berita. Pengertian teks berita itu sendiri, teks berita, tadi kalian sudah tahu apa itu berita. Nah, teks berita itu sendiri adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, seperti sekarang ini, berita tentang COVID-19. Nah, ini kan masih hangat dan itu belum berakhir, dan kita harapkan dan kita selalu berdoa semoga cepat berakhir COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Adapun contoh teks berita ini, Bapak ambil contoh kutipan teks berita secara singkat saja. Coba dibaca. Oke. 4 pasien COVID-19 kembali dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit rujukan. Nah, itu contoh teks berita. Oke,
Langsung saja kita lanjut lagi. Menulis teks berita harus memenuhi unsur-unsurnya yang dikenal dengan sebutan adik Simba. Mungkin waktu di kelas 7 kemarin pasti kalian sudah tahu apa itu adik Simba. Atau kita kenal pula dengan 5W1H. Nah, adik Simba di sini A. Apa? Apa sih yang dibahas? Apa sih yang disampaikan dalam berita? Apa topik berita hari ini? Kemudian di mana? Di mana kejadian itu? Di mana itu kecelakaan itu terjadi? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan tersebut? Contoh, ya kan? Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, itu dia. Itulah unsur-unsur yang kita kenal dengan sebutan adik Simba dalam teks berita. Nah, ini dia yang tadi Bapak sebutkan, rumus 5W1H. What? Wah, ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, what? Apa? Nah, wow, siapa? Why? Mengapa? When? Kapan? Where? Di mana? Dan how? Bagaimana? Oke, kita lanjut saja. Secara umum, teks berita memiliki struktur atau susunan. Susunan yang pertama yaitu kepala berita. Kepala biasanya berada di atas, ya, bagus. Kepala atau head itu biasa berisi judul berita. Nah, judul berita itu biasa berada di atas. Oke, tadi kepala berita. Yang mana kepala berita? Di sini. Nah, pada teks berita ini biasanya dia membentuk piramida terbalik seperti ini. Ya. Piramida terbalik. Nah, kemudian ada lead atau teras berita. Nah, biasanya itu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang berisi poin dari adik Simba yang tadi kita bahas. Kemudian baru tubuh atau body. Bagian isi yang menjelaskan unsur adik Simba. Nah, disinilah dia bagian isinya. Kemudian yang terakhir kaki atau leg. Penutup berupa simpulan dari berita. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Adapun bahasa yang digunakan dalam teks berita yaitu harus bahasanya baku. Gimana bahasa baku? Sesuai ejaan yang disempurnakan. Tidak menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah yang sulit dipahami khalayak ramai. Kalau bahasa baku ini gampang dan mudah dipahami. Atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Nah, itulah maksud daripada bahasa baku. Oke, selanjutnya ini ada bagaimana menjadi seorang penulis berita. Yaitu seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesukanya. Tadi Bapak sebutkan dalam teks berita itu tidak boleh mengada-ada. Tidak boleh menambah-nambah atau mengurangi isi berita. Nanti bisa disebut sebagai hoax. Oh, ini kayaknya ini banyak direkayasa. Nah, itu hoax. Jadi yang namanya berita itu tidak boleh ditambah-tambah atau tidak boleh dikurangi. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesukanya. Itulah tanggung jawab seorang penulis berita. Mana tahu setelah kalian belajar materi teks berita ini mungkin terinspirasi untuk kedepannya. Wah, saya pengenlah menjadi wartawan. Bisa. Bolehlah saya nanti menjadi dulu pertemuan kita. Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran secara daring pada pertemuan pertama kita yaitu tentang teks berita. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.